kabarnya baik-baik semua dong, ya kan? Puji Tuhan. Adik-adik, kembali kita mengikuti ibadah minggu hari ini dengan sukacita, dengan kasih daripada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang untuk tersenyum semuanya. 1, 2, 3. Ya, manis-manis semua dong. Siapa tahu kan ada tadi dari pagi mama atau papa yang marahin kita, terus hatinya cemberut. Kan jadi gak enak dong memuji Tuhan sambil bercemberut. Nah adik-adik, oleh sebab itu kakak ajak untuk bersenyum. Nah sekarang kita lanjut ibadah kita. Kita akan terima khotbah dan salam dari Ibu Pendeta Marsina Anasinta STH dan dilanjutkan dengan lagu Ini Aku Tuhan. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita menghadap Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu bersama adik-adik yang ada di rumah pada saat ini. Sekalipun kami beribadah secara virtual, tapi kami yakin akan kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan boleh melawat kami, Tuhan boleh memberkati kami. Bapa, kami sangat bersyukur sepanjang minggu yang kami boleh lewati. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tuhan Engkau menjagai dan melindungi kami. Dan pada kesempatan ini juga kami juga mohon pengampunan-Mu Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, baik di dalam perkataan, perbuatan maupun dalam pikiran kami. Ampunilah kami Tuhan, agar kami senantiasa layak untuk kami memuji dan menyembah Engkau pada saat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik, masih semangat? Pastinya dong, harus semangat. Nah adik-adik, kita angkat pujian kita dengan judul lagu KASIH dan juga Be Strong. Kasih
Bum 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 ceria. Bum 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 ceria saatnya. Yeay, kakak lihat semua semangat-semangat. Sekarang kita akan masuk ke Bom Ceria. Kita akan saksikan ayat hafalan dari kelas besar, kelas tengah, dan kelas kecil. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Amin. Baptisalah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan nama Anak dan Roh Kudus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 28 karena itu pergilah jadikanlah muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Matius 28 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu Matius 28 ayat 19. Karena itu jadikanlah semua bangsa. Karena itu pergilah dan baptislah, jadikanlah semua bangsa dan anak dan muridku. Amin. Dan nama baptislah ayat 19. Mereka dalam nama, jadikanlah semua Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka dalam nama Amin. Dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, sekarang saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Doni. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Firman-Mu Pelita dan dilanjutkan dengan doa firman, yaitu dari teman kita Miko. Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Engkau berikan dan kasih yang kami terima dari semua orang. Saat ini kami memohon Tuhan memimpin kami sehingga hidup kami dapat menjadi berkat. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tinggal selalu di dalam hati kami, dan firman-Mu akan kami lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? 1 minggu sudah kita berpisah. Saat ini kita bertemu lagi dan kita semuanya mempunyai kerinduan yang sama, adalah untuk memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, dan yang terpenting adalah kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kakak harapkan adik-adik duduk yang manis, konsentrasi untuk mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh teman kakak yang ada di Padang Gurun. Namanya Tapagu.
Siapa namanya? Tapagu. Oke, kita segera menuju ke Tapagu. Silakan. Shalom adik-adik. Apa kabar? Nah, nama saya adalah Tapagu. Tapagu artinya unta padang gurun. Saya temannya Kak Doni. Saya akan bercerita kepada adik-adik sekalian. Sudah siap mendengarkan cerita dari Tapagu? Duduk yang manis ya. Begini ceritanya. Pada suatu hari, adik-adik, ketika Tapagu sedang mencari makan di padang gurun, Tapagu melihat ada seorang bapak yang sedang berjalan melewati padang gurun. Dia berjalan, dan berjalan. Tapi adik-adik tahu, tempat Tapagu mencari makan ini adalah tempat yang berbahaya. Tempat yang mengerikan. Kenapa berbahaya? Kenapa mengerikan? Karena di tempat ini banyak perampok dan banyak juga penjahatnya. Waduh, sering Tapagu melihat orang yang lewat di sini dirampok, diambil barangnya. Ya mudah-mudahan bapak ini selamat ya. Tapi adik-adik, Tapagu melihat bapak ini ternyata diawasi oleh 2 orang perampok. Bapak, lari pak, lari pak, awas ada perampok pak. Dan adik-adik tahu, ternyata 2 orang perampok ini datang mendekati bapak tersebut. Stop! Ayo serahkan semua barang-barang yang kamu bawa dan pakaian yang kamu pakai kepada kami. Oh tidak bisa, saya tidak mau menyerahkan. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh perampok ini? Perampok ini memukul. Ternyata perampok ini juga membawa pedang. Dan dia menusuk pedang itu ke tubuh bapak tadi. Aduh sakit. Dan perampok ternyata mengambil baju dari bapak tersebut dan barang-barang yang dibawa oleh bapak itu. Waduh, kasihan. Bapak itu sudah dipukul, bapak itu sudah diambil barang-barangnya, badannya banyak lukanya dan berdarah. Aduh, sakit badanku. Aduh, aku luka. Tolong saya. Begitulah bapak itu meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Dan perampok-perampok itu akhirnya lari meninggalkan bapak tersebut. Bapak tersebut tergeletak dengan banyak darahnya dan tidak memakai pakaian lagi. Kasihanlah adik-adik. Lalu saya mencoba mendekati bapak tersebut. Tenang ya pak, nanti pasti ada yang lewat sini akan menolong bapak. Waduh, adik-adik saya mau menangis melihat bapak tersebut. Bapak tersebut memegang badannya, kemudian aduh badanku sakit, badanku banyak dukanya, tolong saya. Tenang pak, pasti ada yang menolong bapak, pasti akan ada orang yang lewat sini. Tunggu ya pak. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tapagu kemudian melihat ada satu orang yang melewati atau lewat di tempat ini. Dia berjalan mendekati bapak yang dirampok tadi. Tapagu senang sekali. Wah, pasti orang ini akan menolong. Kalau lihat dari bajunya, orang ini pasti akan menolong bapak yang dirampok tadi. Kita tunggu ya. Ayo pak, tolong pak.
tolong, cepat Pak, itu orangnya udah mau mati Pak. Adik-adik sekalian, ternyata orang pertama yang lewat ini, dia tidak menolong. Dia cuma lewat begitu saja. Atau mungkin dia ketakutan ya. Atau mungkin dia ada acara ya, mau cepat-cepat ya. Tapi seharusnya kan ditolong. Ini kan orangnya sudah mau mati. Gimana ya adik-adik sekalian? Waduh, kasihan ya adik-adik. Sudah dirampok, diambil barang-barangnya, dan tidak mau ditolong lagi. Sabar ya Pak, mudah-mudahan ada yang mau lewat lagi nih. Mudah-mudahan orang yang lewat berikut dia mau menolong Bapak. Coba Tapagu lihat dulu ya Pak ya. Lalu dari kejauhan Tapagu melihat, ada seorang yang berpakaian putih mau lewat di tempat ini. Nah, ini pasti mau menolong nih. Ya, Tapagu sambil berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita lihat, cepat Pak, tolong Pak. Ada orang yang kerampokan Pak. Lalu orang yang kedua yang memakai baju putih itu lewat di dekat Bapak yang kerampokan tadi. Sambil mengerang kesakitan, Bapak tadi berkata, tolong saya, tolong, sakit, tolong saya haus. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Bapak yang tadi itu cuma lewat saja. Keterlaluan. Harusnya kan ditolong. Orang sudah kerampokan, masa nggak ditolong? Waduh, gimana nih adik-adik? Kasihan ya. Sabar ya Pak, sabar. Nanti pasti ada yang menolong. Tunggu Pak di sini, tunggu. Tapagu akan lihat lagi, siapa tahu ada yang lewat lagi. Orang yang pertama tidak mau menolong. Orang yang kedua sama juga. Aduh, mungkin mereka lagi sibuk ya. Tapi kok tidak mau menolong ya? Gimana nih adik-adik? Ya mudah-mudahan ada yang menolong. Lalu dari kejauhan Tapagu melihat ada seorang penunggang keledai. Nah, orang ini akan melewati Bapak yang kena rampok tadi. Ayo Pak, minta tolong Pak, cepat Pak. Nah, ketika orang yang ketiga ini melewati Bapak yang dirampok tadi, orang itu berhenti dan dia melihat Bapak yang dirampok tadi. Lalu orang tersebut turun dari keledainya dan segera orang tersebut mengobati luka-luka dari Bapak tadi dan juga memberikan dia minum. Tolong Pak, terima kasih Pak, Bapak sudah mau menolong saya. Ya, tidak apa-apa, Bapak tenang saja, saya bersihkan dulu luka-lukanya, kemudian Bapak akan saya bawa ke penginapan untuk mengobati Bapak di sana. Wah, Tapagu senang sekali, sukacita sekali, karena ada orang yang menolong Bapak ini. Lalu Bapak yang kena rampok tadi kemudian dibawa dengan menggunakan keledainya menuju ke penginapan. Tapagu mau ikut mau lihat nih, mau dibawa kemana ini. Tapagu ikut dari belakang adik-adik. Nah, ketika sampai di penginapan, orang tersebut menyerahkan Bapak yang tadi untuk segera diobati luka-lukanya. Nah, luar biasa kan ini, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat penginapan agar supaya Bapak yang tadi itu cepat sembuh. Nah, luar biasa, dia dipuji Tuhan, ternyata masih ada aja orang yang baik yang mau menolong Bapak yang tadi. Ya. Nah, keesokan harinya orang yang ketiga tadi kemudian menyerahkan uang kepada petugas penginapan. Ini ada sejumlah uang, saya serahkan kepada kamu, tolong rawat Bapak yang tadi.
Nanti kalau kurang, begitu saya balik ke penginapan ini akan saya lunasi kekurangannya. Luar biasa. Tapaku sangat bersuka cita karena bapak yang tadi bisa ditolong. Nah, adik-adik sekalian, gimana cerita Tapaku tadi? Menarik ya? Oke. Tapaku harapkan adik-adik bisa mendengarkan semuanya dengan baik cerita Tapaku tadi. Nah, sekarang Tapaku akan pamit dulu. Tapaku akan kembali lagi ke padang gurun untuk mencari makan. Sampai jumpa lagi, kita bertemu di lain waktu. Bye-bye. Gimana cerita teman Kak Doni tadi, si Tapaku? Nah, dari cerita tersebut, kita melihat ada 3 orang yang lewat tadi. Yang pertama, itu adalah seorang imam. Seorang imam itu adalah seorang yang bekerja di bait suci, atau mungkin sekarang namanya adalah gereja. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak menolong. Dia lewat begitu saja. Nah, orang yang kedua adalah seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang yang bekerja juga di bait suci, tetapi dia juga tidak menolong. Nah, sedangkan orang yang ketiga adalah seorang Samaria. Adik-adik tahu orang Samaria ini adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini ternyata yang menolong bapak tadi, dan bapak tadi adalah orang Yahudi. Coba bayangkan bagaimana orang yang dibenci ternyata dia yang menolong. Nah, melalui cerita ini kita diajarkan mengenai kasih. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menyayangi kita. Masa kita tidak menyayangi orang lain? Seperti yang terjadi tadi. Orang Samaria, meskipun dia dimusuhi oleh orang Yahudi, oleh bapak yang dirampok itu, tetapi dia tetap menolong bapak itu. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk menebarkan kasih kepada siapapun, untuk mengasihi, untuk menyayangi setiap orang tanpa membedakan, oh ini agamanya Muslim, tidak usah, kita kan berbeda agama. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kasih, kita mengasihi semua orang, tidak melihat agamanya, tidak melihat sukunya, tidak dia melihat ini warna kulitnya hitam atau warna kulitnya putih, tidak melihat orang kaya atau orang miskin, tetapi semua orang harus kita kasihi, harus kita sayangi. Itulah yang dipesankan Tuhan Yesus kepada kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gimana adik-adik? Sudah siap? Kita sebagai anak-anak Kristen harus siap selalu dalam keadaan apapun untuk mengasihi orang lain. Terutama kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah cerita kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Untuk cerita pada minggu ini kita bisa baca di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita mengikuti ayat hafalan. Ayat hafalan ini untuk kelas besar. Sekali lagi, ayat hafalan ini untuk kelas besar terdapat atau diambil dari Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12 dengan bunyi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tengah,
ayat hafalan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Selamat menghafal, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Doni. Nah, sekarang saatnya kreativitas challenge. Yuk, kita coba di kreativitas challenge. Nah, di kreativitas challenge kali ini, bahan-bahan yang disiapkan yaitu double tape, kertas paper bebas ya warnanya, staples, pulpen, permen, gunting, dan juga tali. Kalau nggak ada tali seperti ini, bisa diganti dengan benang wol ataupun tali-tali yang lain, yang penting mengikat ya adik-adik. Yuk kita coba untuk pembuatan kreativitas challenge. Nah, pertama, lipat bagian kertas untuk menentukan polanya. Lalu kita gambar ya, gambar loop, lalu kita gunting. Ya, buat pola ini ya, pola loop ini sebanyak 5 pola. Setelah dibuat, ambil double tape, lalu tempel di belakang pola. Setelah selesai ya, kita tulis di setiap pola yaitu kata kasih. Pertama, K A S I H. K A S I H. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ambil tali yang sudah kita siapkan atau benang wol ya. Kebetulan kakak mengambil tali untuk gantungan name tag ya. Lalu kita gabung semua huruf yang sudah kita rangkai tadi ya, kita susun. Nah, sebelum memasang huruf terakhir, huruf H, kita masukkan dulu talinya di antara huruf-huruf tadi, masukkan di dalam ya. Kemudian kita buka double tape untuk huruf H. Nah, ini adik-adik sudah tersusun. Adik-adik bisa kasih warna ya di setiap hurufnya. Nah, K A S I H. Nah, sudah direkatkan semua huruf-hurufnya. Kemudian kita ambil lagi kertas, potongan kertas ya, potongan kertas kecil ya, dari sisa kertas tadi, lalu kita tulis nama Desa. Nah, kemudian kita ambil double tape, kita tempel di belakangnya. Kemudian nama tadi kita rekatkan di permen yang sudah kita adik-adik siapkan, dan permen ini kita rekatkan di lampion yang sudah kita siapkan tadi ya, lampion tali tadi. Nah, selesai lampion kasih. Siap kreativitas challenge ini adik-adik kirimkan di grup SPA dan nanti akan dicatat oleh kakak-kakak yang bertugas. Selamat mencoba dan selamat menebarkan kasih dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kemudian kita sudah mendengarkan ayat hafalan, dan juga sudah melihat kreativitas yang harus kita kerjakan. Nah, saatnya sekarang kita akan sama-sama berdoa sebelum kita menutup cerita kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui cerita pada minggu ini kami anak-anak-Mu diajarkan untuk saling mengasihi. Mengasihi Tuhan sebagai juru selamat kami, sebagai Allah kami, sebagai Tuhan kami, dan juga mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Bapa di sorga untuk cerita-Mu yang boleh kami dengarkan,
Biar karena cerita ini, cerita yang mengajarkan tentang kasih, bisa kami praktekkan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Kak Dodi sudah menyampaikan firman hari ini. Dan selanjutnya untuk merespon firman hari ini, kita naikkan pujian dengan judul lagu Hendaklah Kasih Jangan Pura-Pura. Doa persembahan kita akan dibawakan oleh teman kita Manoah dan diiringi dengan lagu pujian Di Sini Aku Bawa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami Tuhan, supaya menjadi berkat untuk Tuhan, dan berikanlah kami pengampun dosa, dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa, amin.
Pendeta Marsina Anisinta STH. Dan sebelum itu kita akan naikkan lagu pujian kita dengan judul lagu Kamu Adalah Murid-Muridku. ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.